Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita agar dapat melaksanakan MPLS ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah menjadi bagian keluarga besar SMPN 1 Bojong, SMP Negeri 1 Bojong. Nah, semoga kalian peserta didik kelas 7 bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat belajar di SMP Negeri Bojong ini. Amin. Nah, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Feli Yulian. Ibu mengajar untuk materi IPA kelas 7 dan kelas 8. Jadi nanti kalian belajar IPA-nya sama Ibu. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan beberapa materi MPLS, yaitu mengenai sejarah kepramukaan. Nah, kalian pasti udah tahu ya pengertian dari pramuka, tapi nanti Ibu akan bahas sedikit dan ulas sedikit mengenai kepramukaan. Nah, nanti Ibu akan tampilkan slide. Nah, kalian simak baik-baik, catat bila ada yang perlu dicatat. Kemudian jangan lupa kalian tulis di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan. Serta absensi juga silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like videonya ya. Oke, mari kita saksikan PowerPoint yang telah Ibu buat. Kita mulai sekarang dengan materi sejarah kepramukaan. Nah, di sini kalian udah pernah belajar tentang sejarah kepramukaan belum? Nah, kalau yang sudah, kita ulas kembali. Bagi yang belum, silahkan disimak ya. Pramuka itu apa coba? Menurut kalian yang udah tahu, pramuka itu apa? Nah, pramuka itu adalah Praja Muda Karana. Jadi pramuka itu kepanjangannya Praja Muda Karana. Artinya apa sih? Artinya adalah para pemuda yang senang berkarya, senang berpetualang. Jadi disebut pramuka. Nah, kemudian apa sih arti dari kepramukaannya sendiri? Ada kata pramuka, kalau tadi pramuka itu orangnya, yaitu para pemuda yang senang berkarya. Kalau kepramukaan apa? Kepramukaan itu adalah suatu proses pendidikan di luar sekolah ataupun di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dan dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Nah, itu untuk kepramukaan. Kemudian sejarah kepramukaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sejarah kepramukaan internasional atau disebut dengan sejarah kepramukaan dunia. Jadi mendunia.
Dan yang kedua adalah sejarah kepramukaan di Indonesia itu sendiri, atau disebut dengan sejarah kepramukaan nasional. Yang pertama, Ibu akan bahas sedikit mengenai sejarah kepramukaan internasional. Nah, kalian di sini ada yang tahu ini foto siapa? Oh, ini udah ada namanya ya, namanya Lord Baden-Powell, yaitu lahir pada bulan Februari tahun 1857. Jadi Ibu juga belum lahir, kalian juga masih di mana. Nah, Baden-Powell ini adalah pencetus pertama kegiatan pramuka. Beliau lahir di London. Kemudian beliau orangnya itu suka menjelajah dan berpetualang, sehingga membentuk suatu kelompok. Dulu namanya itu Scouting for Boy. Jadi di situ pramuka untuk anak laki-laki. Nah, kemudian si Scouting for Boy ini menjadi perhatian dunia, sehingga dunia itu menjadi tertarik, oh apa tuh kepanduan, apa itu pramuka. Nah, sehingga booming pada waktu itu. Pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota, dan kantor pusatnya itu berada di London. Ini di London di Inggris. Ini sama masih dengan Baden-Powell. Nah, pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional yang mempunyai 9 anggota, dan kantor pusatnya itu berada di London, Inggris. Kemudian Dewan Internasional ini berubah menjadi Biro Kepanduan Sedunia, World Scout Bureau. Ya, itu pada tahun 1958. Kantor pusatnya berkedudukan di kota Ottawa, Kanada. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1958, kantor pusatnya dipindahkan lagi ke Swiss. Kepala bironya juga diganti. Jadi setelah beberapa tahun berganti-berganti, diteruskan oleh para penerus supaya pramuka ini tetap abadi dan berlangsung. Terus ada kegiatan Jamboree Dunia, yaitu Jamboree Dunia yang pertama itu dilakukan pada tahun 1920, dan Jamboree yang terakhir yaitu yang ke-23 itu dilakukan di tahun 2015. Nah, kemudian yang kedua, sejarah kepramukaan di Indonesia. Nah, sejarah kepramukaan di Indonesia ini yaitu bermula pada masa penjajahan Belanda. Awalnya gerakan kepanduan ini berasal dari cabang Netherlands Pathfinder Organisatie, yaitu NPO, yang kemudian berubah namanya menjadi Netherlands Indisch Pathfinders, yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Jadi ini dibawa oleh para penjajah yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Nah, kapan sih Hari Pramuka di Indonesia? Hari Pramukanya itu kapan? Hari Pramukanya itu ada yang tahu nggak? Jatuh kepada tanggal berapa? Nah, Hari Pramuka itu jatuh kepada tanggal 14 Agustus. Jadi setiap tanggal 14 Agustus seluruh anggota Pramuka memperingati yang dinamakan dengan Hari Pramuka. Hari Pramuka adalah hari berdirinya suatu gerakan yang menjadi wadah bagi para generasi muda. Kemudian Bapak Pramuka di Indonesia siapa? Kalau misalnya di dunia kan namanya Baden-Powell tadi. Kalau di Indonesia sendiri siapa sih? Nah, di Indonesia itu Bapak pandunya atau pencetusnya itu namanya Sri Sultan Hamengkubuwono.
Nah, ini fotonya. Sri Sultan Hamengkubuwono itu lahir pada tanggal 12 April 1912 dan wafat di Washington DC pada tanggal 1 Oktober 1988. Beliau adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga adalah Wakil Presiden Indonesia yang kedua dan pada tahun 1973 sampai dengan 1978. Beliau juga dikenal dengan Bapak Pandu Pramuka. Nah, beliau juga pernah menjabat sebagai Bapak atau Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1961 sampai dengan 1974. Awal mula gerakan kepanduan ini tadi Ibu udah jelaskan ya. Ini tuh dari sana, dari penjajahan pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada saat dijajah itu bangsa kita juga tertarik oleh organisasi-organisasi ya pramuka itu, karena di pramuka itu menyenangkan, terus enjoy and happy. Nah, para remaja kita pada waktu itu dan pemuda membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah air, sehingga dibentuklah yang namanya anggota-anggota gerakan pramuka. Nah, kemudian di Indonesia juga ada jambore. Di kita selalu diadakan jambore. Ini yang pertama, jambore nasional pertamanya itu pada tahun 1973 di Situ Baru, yaitu di Jakarta. Kemudian yang kedua ini di Sumatera, yang ketiga di Cibubur sampai dengan yang keenam itu tempatnya di Cibubur. Terus yang ketujuh di Baturaden, yang kedelapan di Jatinangor, yang kesembilan di Sumatera, kemudian yang terakhir di Jakarta yaitu pada tahun 2016. Tujuan pramuka itu apa sih? Nah, tujuan pramuka ini ada dua. Yang pertama, tujuan dari pramuka itu supaya para pemuda pramuka yang ingin tadi berkarya memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna dan dapat membangun dirinya sendiri, menjadi mandiri, bersama-sama bertanggung jawab dan atas pembangunan negara, dan memiliki kepedulian terhadap sesama dan hidup di alam lingkungan. Nah, di sini kalian pernah mendengar atau pasti ya, kalau misalnya anggota pramuka dulu di SD pernah menghafal Dasadharma. Jadi Dasadharma itu selain kita harus hafal, tapi harus ditanamkan dalam diri kita. Dasadharma itu ada berapa? Ada 10. Nah, dari tujuan-tujuan ini akan dimuat oleh Dasadharma yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai anggota gerakan pramuka, sebagai praja muda karana, atau sebagai pemuda-pemuda yang senang berkarya. Nah, untuk anggota pramuka ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, pramuka siaga. Pramuka siaga ini anak-anak umur 7-10 tahun. Kemudian remaja, ini pramuka penggalang 11-15 tahun. Kemudian yang kedua ada pramuka penegak.
yaitu pemuda umur 16 sampai 20 tahun, dan yang keempat ada pramuka pandega, yaitu pemuda dewasa 21 sampai 25 tahun. Nah, sekian materi dari Ibu tentang sejarah kepramukaan. Nah, bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar dan Ibu akan bersedia untuk menjawabnya. Selanjutnya nanti kalian akan ketemu lagi dengan Ibu dengan materi SKK dan SKU dan SKK.